70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-231 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Kastu Dewa sebagai Rapodang, Heri Stiono sebagai Dia Sang Ramawijaya, Wiwi sebagai Raja Padmi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Banyak Kapuk menjadi kalang kabut karena mendapat serangan yang begitu cepat dan mendadak. Tapi dia adalah bukan sembarang pendekar. Sekalipun ilmu kanuragan yang dimilikinya belum sempurna, tapi dia matang oleh pengalaman. Dia sudah kenyang mengalami berbagai peristiwa kekerasan. Sebagai salah seorang bekas senopati perang kerajaan Singasari, Banyak Kapuk sudah beberapa kali terlibat peperangan besar. Karena itu dalam waktu yang singkat, dia telah mampu menguasai keadaan. Dia segera mengeluarkan jurus-jurus pertahanan untuk membentengi serangan-serangan lawannya yang datang semakin kencang. Tunggu. Aku tidak pernah bertempur dalam keadaan begini. Kau jangan membuatku penasaran. Kalau kau ingin pertarungan ini diteruskan, bahkan sampai aku terbunuh sekalipun, kau harus lebih dulu mengatakan apa sebenarnya tujuanmu. Kalau kau menganggap aku mempunyai kesalahan, tunjukkanlah kesalahanku itu. Aku tidak bisa bertempur tanpa alasan yang kuat, tanpa sebab-sebab yang mapan. Ku dengar suaramu gemetar, Banyak Kapuk. Kau pasti gentar menghadapi serangan-seranganku. Aku mengakui bahwa kau mempunyai ilmu tata berkelahi yang hebat. Tapi kau jangan lupa, aku adalah Banyak Kapuk. Aku bekas panglima perang kerajaan Singasari. Sudah berapa kali aku pernah terlibat dalam peperangan besar. Karena itu, aku tidak mempunyai alasan untuk merasa gentar menghadapimu. Bagus. Kau memang seorang pendekar yang gagah berani. Nah, bersiaplah Banyak Kapuk. Tunggu. Kau belum memenuhi permintaanku. Kau belum menyebutkan siapa dirimu, dari mana asal usulmu, dan mengapa kau tiba-tiba ingin menyerang aku. Oh, Banyak Kapuk, cobalah berpaling ke dalam dirimu. Tengoklah seperti apa masa lalumu. Ya, baik. Aku mengakui, aku bukanlah seorang laki-laki yang baik. Barangkali aku seringkali melakukan kesalahan. Barangkali secara tidak sengaja aku membuat kesalahan terhadapmu. Tapi katakanlah, kapan dan di mana aku telah melakukannya? Banyak Kapuk, tak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti pernah melakukan kesalahan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik disengaja ataupun tidak. Tapi kau, apa kira-kira yang pernah kau lakukan, Banyak Kapuk? Kau telah menanam bangkai busuk dalam kehidupan seseorang. Dan bangkai busuk itu masih terus menyebarkan hawa busuk hingga sekarang. Dan anehnya, kau sama sekali tidak pernah merasakan bahwa kau sudah menanamkan bangkai busuk. Kau malah enak-enak berjuang di Majapahit ini untuk mengejar derajat hidup yang lebih tinggi. Kau orang yang gila pangkat, gila kedudukan, dan gila hidup mewah. Kukira dosa-dosamu itu tidak mungkin diampuni lagi. Perempuan, katakan dosa apa yang telah kuperbuat padamu. Aku datang kemari bukan untuk membeberkan dosamu. Aku datang kemari untuk membalas dendam, Banyak Kapuk. Aku datang kemari untuk mengembalikan bau busuk yang pernah kau tanamkan dalam kehidupan seseorang.
Ada berapa orang penyusup yang telah menyerangmu, Rapodang? Hanya satu orang, Gusti. Tapi dia mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Kau yakin bahwa dia hanya satu orang? Hamba yakin, Gusti Lembusora. Dia memang hanya satu orang saja. Sekalipun dia mempunyai ilmu kanuragan setinggi Batara Brahma, orang itu pasti berpikir 2 kali untuk memasuki Majapahit ini. Kecuali dia orang gila, atau dia orang yang kelewat berani. Nampaknya dia hanya mencari satu orang saja, Gusti. Gusti banyak kapuk yang dicari. Barangkali dia mempunyai dendam dengan Adi Banyak Kapuk. Ya, kelihatannya begitu, Gusti Lembusora. Baiklah, sekalipun hanya satu orang, tapi dia tidak boleh dibiarkan mengacau di Majapahit. Dia harus segera ditangkap. Tapi kita jangan bertindak gegabah. Kita mempunyai pimpinan di sini. Ayo, Rapodang, antarkan aku menghadap Gusti Sanggramawijaya. Baik, Gusti. Jangan-jangan orang itu datang tidak sendirian, Kakang Lembusora. Menurut Rapodang, dia hanya sendirian, Gusti. Benar, Gusti. Hamba yakin dia memang hanya sendirian saja. Mungkin dia terlalu percaya pada kemampuannya. Iya, mungkin begitu. Kadangkala seseorang yang mempunyai kemampuan tinggi terlalu percaya pada dirinya sendiri. Tapi tidak jarang seorang yang berkemampuan tinggi mampu mengobrak-abrik sebuah desa. Nah, begini saja, Kakang Lembusora. Ya, Gusti. Sebaiknya Kakang Lembusora segera menghubungi Kakang Ranggalawi. Kemudian kumpulkanlah beberapa orang yang bisa dipercaya seperti Kebu Anabrang, Gajah Biru, Rakrian Demung, Rawuridan, dan kau juga, Rapodang. Iya, Gusti. Nah, setelah itu kalian memeriksa seluruh keadaan di sekitar Majapahit ini. Aku tetap mengkhawatirkan bahwa orang itu datang bukan sendirian. Iya, mungkin saja untuk sementara waktu dia menyuruh teman-temannya bersembunyi. Dan setelah kita semua lengah, barulah dia mengerahkan teman-temannya untuk mengobrak-abrik Majapahit. Baik, Gusti. Perkenankanlah hamba berangkat. Silakan, Kakang Lembusora. Lembusora dan Rapodang segera meninggalkan serambi rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Untuk sesaat lamanya, Dyah Sanggramawijaya masih duduk bersila. Kemudian dia melangkah ke dalam. Raja Patni, istrinya yang paling dicintainya, menghampirinya di dekat pintu ruangan tengah. Apakah ada sesuatu yang penting, Kakang Wijaya? Iya. Baru saja Rapodang melapor padaku bahwa ada seorang penyusup datang ke Majapahit. Rapodang mengatakan bahwa penyusup itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Dan dia datang hanya sendirian saja. Dan sekarang Kakang Wijaya hendak menangkap penyusup itu? Iya, Dinda Rajapatni. Orang itu harus segera ditangkap. Dia pasti mempunyai maksud-maksud yang kurang baik. Kakang Wijaya bisa memerintahkan Paman Lembusora ataupun yang lain, ya, untuk menangkapnya. Kakang Wijaya tidak usah bekerja sendiri. Aku harus menjadi contoh pemimpin yang baik, Dinda. Aku tidak boleh tinggal diam di rumah ini, sementara orang-orang lain menyabung nyawa. Tapi kalau memang penyusup itu mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, hal itu bisa membahayakan keselamatan Kakang Wijaya. Dinda Rajapatni. Ya, Kakang Wijaya. Kau adalah istriku yang paling kukasihi. Tentunya kau mengerti apa yang kumaksudkan. Aku adalah pemimpin di Pedukuhan Majapahit ini. Akulah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di Pedukuhan ini. Dan untuk itu aku sudah siap mengorbankan segala-galanya. Bahkan kalau perlu nyawaku sendiri. Aku tidak boleh hanya tinggal main perintah saja. Hal itu memang bisa saja aku lakukan. Tapi aku harus membuat teladan yang baik bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan padaku. Suatu ketika, aku memang perlu hanya berbicara dan merencanakan segala sesuatunya. Tapi pada saat yang lain, aku perlu bertindak sendiri. Dan sekarang ini ada seorang penyusup. Berani datang untuk mengganggu Majapahit. Dia sama saja telah berani menampar muka Dyah Sanggramawijaya. Dia harus segera ditangkap. Dan aku sendirilah yang akan menangkapnya. Kakang Wijaya,
Kalau Kakang Wijaya hendak berangkat juga, jangan lupa mengenakan baju zirah ini. Kalau memang penyusup itu berbahaya, barangkali baju zirah ini akan banyak membantu Kakang Wijaya. Terima kasih, Dinda Rajapatni. Terima kasih atas perhatianmu. Di mana Dinda Tribuana? Apakah dia sudah tidur? Sudah, Kakang Wijaya. Yunda Tribuana, Yunda Pratnya Pramita, dan Yunda Mahadewi sudah tidur, Kakang. Lebih baik mereka tidak tahu, Kakang Wijaya. Iya. Biarkan saja mereka tidur. Baiklah. Aku pergi dulu, Dinda Rajapatni. Silahkan, Kakang Wijaya. Hati-hatilah. Setelah mengenakan baju zirah, Diah Sang Ramawijaya melangkah meninggalkan ruang tengah. Dia menyeberangi serambi depan, kemudian turun ke halaman. Di tengah halaman, dia berhenti sejenak untuk mengancingkan baju zirahnya. Baju zirah itu pemberian ayahandanya, Diah Lembutal. Baju itu terbuat dari kulit lembu, dan bentuknya seperti kutang antakusuma. Barang siapa menggunakan baju zirah seperti itu, maka tubuhnya akan kebal terhadap gempuran bermacam-macam ilmu tingkat tinggi, ataupun senjata-senjata yang ampuh. Setelah mengancingkan baju zirahnya, Diah Sang Ramawijaya segera melompat ke atas punggung kudanya, dan selanjutnya dia berkuda menembus kegelapan malam. Tunggu dulu. Hentikan dulu seranganmu. Bukan berarti aku menyerah. Tapi aku seperti mengenali jurus-jurus yang kau gunakan. Apakah itu ada artinya bagimu, Banyak Kapuk? Ya, kalau tidak salah, kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Benarkah begitu? Apa bedanya? Aku menggunakan jurus lengan 1000 atau jurus lengan 1.000.000? Kau jangan coba-coba mengecohkan aku, Banyak Kapuk. Sama sekali aku tidak bermaksud mengecohmu. Aku juga tidak berniat untuk melarikan diri. Aku sanggup melayani bertarung sampai salah seorang di antara kita roboh tak berkutik. Aku hanya ingin menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwa yang aku alami beberapa waktu yang lalu. Ya, dulu aku pernah bertemu dengan seseorang yang juga menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Waktu itu, aku sedang melatih ilmu kanuragan di lereng Girinata, di atas desa Lopandak. Tiba-tiba, ada seorang perempuan tua datang menyusup dan mengintip apa yang kami lakukan di lereng Girinata. Setelah bertarung beberapa jurus dengan perempuan tua itu, aku segera tahu bahwa dia pun menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Sekarang, aku ingin bertanya padamu. Apa hubunganmu dengan perempuan tua itu? Kau bodoh sekali, Banyak Kapuk. Akulah perempuan tua itu. Waktu itu aku menyamar. Sebenarnya waktu itu aku juga ingin membunuhmu. Tapi kemudian, aku membatalkan niatku. Dan barangkali, malam inilah niatku itu akan terkabulkan. Mengapa kau masih juga menyembunyikan rahasia pribadimu? Mengapa kau tidak mau terus terang saja? Aku melihat adanya keganjilan dalam pertarungan kita ini. Kau menggunakan jurus-jurus lengan 1000. Aku pun, walau tidak banyak, pernah juga mempelajari jurus-jurus lengan 1000. Banyak Kapuk. Baiklah. Karena kau mendesak juga, aku akan segera mengatakan siapa diriku. Nah, kau pasti ingat sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Bromo yang bernama Desa Tanibala. Ya, aku ingat. Apa hubunganmu dengan desa itu? Aku dilahirkan di desa yang indah dan nyaman itu. Tapi sampai sekarang, aku tidak pernah merasakan keindahannya ataupun kenyamanannya. Bagiku, desa kelahiranku sendiri seperti sebuah neraka dunia.
Kasihan sekali. Nampaknya kau bukan seorang gadis yang bahagia. Tutup mulutmu Banyak Kabuk. Manusia busuk. Manusia kotor. Dengar. Kalau kau sudah dapat mengingat desa Tenibala, tentu kau dapat mengingat pula siapa kepala desanya. Oh, ya. Tentu saja aku ingat. Kepala desa itu adalah Ki Sugata Brahma. Tunggu. Apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Telingamu baik-baik Banyak Kabuk. Ya. Namaku Sakawuni. Aku adalah cucu Ki Sugata Brahma. Aku adalah putri tunggal Ayu Pupuh. Kau juga bisa mengingat siapa Ayu Pupuh? Tidak. Kau pasti sudah melupakannya. Kau memang laki-laki busuk. Selama ini kau hanya mencari kesenanganmu sendiri saja. Kau datang ke Tanibala untuk menyebarkan aib, untuk menyebarkan sampah berbau busuk. Dan setelah itu, tiba-tiba saja kau lenyap. Kau tidak pernah mau tahu apa yang pernah kau lakukan terhadap seorang gadis yang bernama Ayu Pupuh. Kau tidak bertanggung jawab. Kau datang ke desa Tanibala hanya untuk membuat kami semua menderita. Kau membuat kakekku menderita. Kau membuat Ayu Pupuh ibuku menderita semua hidupnya. Dan kau juga menjejalkan penderitaan itu ke mulutku tanpa perasaan. Nah, apa katamu sekarang Banyak Kabuk? Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Memang semua itu karena kesalahanku. Rupanya setelah aku pergi, Ayu Pupuh terpaksa menyandang sendirian akibat perbuatan kami. Nah, itulah dosa yang paling besar yang pernah kau lakukan pada kami. Oh, ya. Ya. Sakawuni, aku tidak akan menyangkalnya. Aku mengakuinya. Memang aku ini laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku mohon maaf, Sakawuni. Maafkan aku, anakku. Anakku? Kau masih berani menyebut anakku pada Sakawuni? Demi para dewa-dewa yang berkuasa di atas langit, Banyak Kabuk bukanlah orang tua Sakawuni. Sakawuni. Jadi kau tidak bisa mengampuni kesalahanku. Banyak Kabuk, aku datang ke Majapahit ini bukan untuk mengampuni kesalahanmu, tapi untuk membunuhmu. Sakawuni. Dengarkanlah dulu, Sakawuni. Aku memang telah melupakan ibumu. Tapi aku mempunyai alasan mengapa aku telah melakukannya. Kau mungkin tidak tahu. Aku adalah salah seorang pembesar kerajaan Singasari. Aku disibukkan oleh tugas-tugas dan pekerjaanku sebagai seorang pembesar kerajaan. Ya, memang sebenarnya aku tidak boleh melupakan ibumu. Aku pun mencintainya, Sakawuni. Sudahlah, sudah Banyak Kabuk. Tak usah omong soal cinta. Nanti mulutmu menjadi lebih kotor. Kau hanyalah seorang laki-laki yang pandai mengobrol janji. Sekarang marilah kita selesaikan urusan kita. Sekarang juga kau harus menebus kesalahanmu pada kakekku, pada ibuku, dan padaku. Bersiaplah untuk menjemput ajalmu, Banyak Kabuk. Tunggu, Sakawuni, tunggu. Tunggu dulu.
Tunggu, Sakawuni, tunggu. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Sakawuni. Banyak Kapuk merasa serba salah. Ternyata penyusup yang sekarang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Sakawuni terus menyerangnya dengan jurus-jurus maut. Banyak Kapuk tidak bisa berbuat lain kecuali bertahan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Banyak Kapuk harus mati di tangan putrinya sendiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-232 ini, didukung oleh para pemain, Ivonero sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kapuk, Heristiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Banyak Kapuk menjadi serba salah. Ternyata orang yang ingin membunuhnya adalah putri kandungnya sendiri. Dialah Sakawuni. Tapi nampaknya Sakawuni tidak peduli lagi. Dia terus merangsek dengan jurus-jurusnya yang semakin berbahaya. Banyak Kapuk terpaksa menguras seluruh kemampuannya untuk membendung serangan-serangan Sakawuni. Suatu ketika, karena terlalu bernafsu menyerang, Sakawuni menjadi lengah. Banyak Kapuk segera menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sebelum kaki Sakawuni kembali menjejak tanah, Banyak Kapuk berusaha menetak punggungnya. Kurang ajar. Kau bisa mencuri kelengahanku, Banyak Kapuk. Baik. Sabar, Sakawuni. Kukira tak ada perlunya pertarungan ini diteruskan. Marilah kita bicarakan masalah ini secara baik. Kukira Gusti Sanggrama Wijaya akan sudi membantu kita. Kau jangan coba-coba mencari perlindungan, Banyak Kapuk. Kau kira aku takut pada Sanggrama Wijaya? Jangan begitu, Sakawuni. Mengapa kau menjadi seorang gadis yang brutal dan liar seperti ini? Jangan bertanya padaku, Banyak Kapuk. Tanyalah pada dirimu sendiri. Jika seorang laki-laki sudah membajak sawah, kemudian menancapkan benih, maka dia harus terus merawat benih itu sehingga menjadi butir-butir padi yang menyenangkan. Tapi apa yang pernah kau lakukan? Kau hanya membajak dan menancapkan benih. Kemudian kau tinggalkan benih itu sehingga dia hidup ranah. Dia terlantar. Dia tidak pernah memperoleh tetesan-tetesan air kasih sayang. Itulah sebabnya dia menjadi liar. Dia menjadi buas. Dan dia menjadi seperti apa yang kau lihat sekarang ini. Lihatlah, Banyak Kapuk. Lihat. Bukalah matamu lebar-lebar. Dan lihatlah siapa putrimu ini. Siapa Sakawuni ini? Dia adalah seorang gadis yang liar dan buas seperti seekor harimau betina. Dia akan sanggup membunuh siapapun juga tanpa perasaan. Kau mau tahu? Sebelum datang ke Majapahit ini, 2 orang prajurit Kediri sudah aku binasakan. Dan 2 orang warga Majapahit yang mencoba menghalang-halangi langkahku juga sudah aku binasakan. Mengapa aku menjadi seperti ini, katamu? Ya, mengapa aku menjadi seperti ini? Kukira memang seharusnya aku menjadi seperti ini. Sudahlah, Sakawuni. Sudahlah, anakku. Jangan sebut-sebut lagi anakku. Sakawuni bukan anakmu. Sakawuni adalah anak bumi yang gesang. Sakawuni lahir di tengah-tengah kegersangan. Sudahlah. Jangan membuat hatiku menjadi sedih. Aku tidak percaya bahwa orang seperti Banyak Kapuk bisa menjadi sedih hatinya. Sakawuni, aku pun manusia biasa. Aku juga bisa tertawa dan menangis. Tapi ketika ibuku menangis siang malam menunggu kehadiranmu, pernahkah kau ikut menangis? Kukira tidak. Kau tidak pernah menangisi ibuku. Kau memang tidak pernah mempedulikan kami. Sakawuni, hentikanlah semua ini. Tidak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum berhasil membunuhmu, Banyak Kapuk. Sakawuni,
Aku ditugaskan menjaga keamanan daerah Majapahit ini. Kuharap kau mengerti apa yang kumaksudkan. Jangan membuat kerusuhan di sini. Banyak Kapuk. Tadi kau memang sudah berhasil menyarangkan pukulanmu di punggungku. Tapi bukan berarti kau akan bisa mengalahkan aku. Sekarang bersiap-siaplah. Sakawuni melompat mundur. Nampak dia tidak mampu lagi mengendalikan perasaannya. Banyak Kapuk tidak tahu apa yang akan dilakukan putrinya. Dia hanya melihat putrinya itu menutup telinganya dengan kedua belah telapak tangannya. Dia tidak tahu bahwa Sakawuni sedang mempersiapkan jurus angin lengan 1000 yang dahsyat. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia sedang dalam bahaya. Sakawuni memejamkan matanya rapat-rapat. Dia mulai mengatur pernafasannya. Kemudian dia memusatkan perhatiannya pada gendang telinganya. Dan terdengarlah suara angin menderu-deru. Selanjutnya dia menggabungkan dirinya dengan suara deru angin itu. Nah, Banyak Kapuk. Sekarang akan tamatlah riwayatmu. 30 tahun yang lalu, kau datang ke desa Tanibala. Kau sebarkan udara busuk dalam diri Ayu Pupuh ibuku. Selanjutnya, kau buat ibuku menderita sepanjang hayatnya. Kau buat kami semua menderita. Kau campakkan harapan-harapan kami. Dan sekarang, hasil dari perbuatan busukmu itu akan menuntut balas. Hiat! Tunggu Sakawuni. Tunggu Sakawuni. Sakawuni. Tunggu. Banyak Kapuk benar-benar terkejut. Serangan-serangan Sakawuni berlangsung dengan sangat cepat dan gencar. Serangan itu datang bagaikan arus gelombang lautan. Banyak Kapuk menjadi kelabakan, tapi Sakawuni terus memburunya. Banyak Kapuk semakin terjepit. Pada saat itulah dia baru menyadari bahwa jiwanya benar-benar terancam bahaya. Gusti Sang Ramawijaya. Iya, aku yang datang, Kakang Banyak Kapuk. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Sudahlah, yang penting bahaya sudah lewat. Nampaknya dia pingsan. Ilmu pukulannya benar-benar luar biasa. Ampun Gusti Sang Ramawijaya. Hamba mohon ampun. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Yang penting kau selamat. Bukan itu Gusti. Hamba mohon ampun. Karena hamba telah membuat keributan di pedukuhan Majapahit ini. Bukan kau yang membuat keributan, tapi orang itu. Tapi sudahlah. Yang penting kita semua bisa mengatasinya. Ampun Gusti. Gadis itu adalah putri hamba sendiri. Apa? Putrimu sendiri? Benar Gusti. Dia bernama Sakawuni. Dia memang putri kandung hamba sendiri. Baiklah. Rupanya ini adalah persoalan keluarga. Baiklah. Nanti bisa kau ceritakan lebih jelas. Sekarang marilah kita bawa putrimu pulang ke rumahmu. Biarlah hamba yang menggendongnya, Gusti. Baiklah. Mudah-mudahan saja putrimu tidak mengalami cedera yang berat. Demikianlah, Gusti. Semua ini memang kesalahan hamba sendiri. Hamba telah mentelantarkan Ayu Pupuh, Ibu Sakawuni. Sebenarnya, hamba tidak pernah melupakannya. Tapi waktu itu, hamba terus disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Hamba terlibat di berbagai peperangan. Barangkali, Sakawuni lahir pada saat hamba sedang ikut bersama bala tentara Singasari, menyerang kerajaan Gurun dan
Bakulah kurang. Sudahlah Kakang Banyak Kapuk. Kau harus bersyukur dan berbahagia karena sudah ketemu dengan putri kandungmu sendiri. Tapi hamba merasa sangat berdosa, Gusti. Rasa berdosa itu perlu. Dengan begitu kita masih bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak patut kita lakukan. Menjalankan tugas negara memang pekerjaan yang mulia. Tapi masih banyak pekerjaan lain yang juga tidak kalah mulianya. Karena itu, kita harus mampu menjadi manusia yang utuh, Kakang Banyak Kapuk. Kita harus bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, sekaligus menjadi seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, Gusti. Sekarang baru hamba menyadari kekeliruan hamba. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kukira persoalan ini sudah selesai. Hari sudah terlalu malam. Sebaiknya kita istirahat. Mereka baru saja akan beranjak meninggalkan rumah Banyak Kapuk ketika mendadak Sakawuni tersadar dari pingsannya. Di mana aku ini? Kau di sini, Sakawuni. Kau di rumahku. Lihatlah. Gusti Sanggramawijaya juga berada bersama kita. Iya. Yang sekarang sedang berbicara denganmu adalah Kakang Banyak Kapuk, ayah kandungmu sendiri. Banyak Kapuk. Banyak Kapuk. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Tunggu, Sakawuni. Sakawuni, sabar. Sabar, saudaraku. Sabar. Aku bukan anakmu. Sakawuni. Kubunuh kau, Banyak Kapuk. Kubunuh kau sekarang juga. Sakawuni. Sakawuni. Sabar, tunggu, Sakawuni. 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 Ya. Aduh, celaka Gusti Sanggramawijaya. Anak itu mengamuk, Rapodang dan Rawuri dan sampai terluka. Tenang, Kakang Lembusora. Tenanglah. Oh, Gusti Sanggramawijaya, ampunilah hamba, Gusti. Ampunilah anak hamba yang tidak tahu diri. Ampunilah anak hamba yang telah membuat kerusuhan di Majapahit, Gusti. Sudahlah, Kakang Banyak Kapuk. Lebih baik Kakang Banyak Kapuk istirahat saja. Biarlah persoalan ini kami tangani bersama. Kakang Lembusora. Iya, Gusti. Kakang Lembusora, Kakang Ranggalawi, Kakang Gajah Biru, dan Rekean Demung. Kutugaskan untuk menangkap Sakawuni. Tangkaplah anak itu, tapi jangan sampai cedera. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku percaya pada kemampuan kalian. Baik, Gusti. Perkenankan kami berangkat. Hati-hati, Kakang Lembusora. Sakawuni mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Baik, Gusti. Sakawuni, lebih baik kau menyerah. Tak ada gunanya kau melarikan diri. Mengapa kau tidak bersikap lebih dewasa? Siapa kalian ini? Aku Lembusora. Dan yang berdiri di sebelahku ini namanya Ranggalawe. Sedangkan mereka berdua itu adalah Rekean Demung dan Gajah Biru. Kami semua adalah sahabat baik Banyak Kapuk, orang tuamu. Banyak Kapuk bukan orang tuaku. Sakawuni, mengapa kau bersikap seperti itu pada orang tuamu sendiri? Ingat, Sakawuni, dosa yang paling besar adalah dosa seorang anak yang telah berani melawan orang tuanya sendiri. Itu dilihat dari segi kepentingan orang tua. Bagaimana kalau dilihat dari segi kebutuhan anak? Sudahlah, Lembusora. Ini adalah persoalan keluarga. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kau telah membuat kerusuhan di desa Majapahit. Masa bodoh. Aku tidak punya urusan dengan Majapahit. Aku hanya ingin menyelesaikan urusanku dengan Banyak Kapuk. Aku sudah gagal membunuhnya. Tapi aku tidak putus asa. Sakawuni, kau ini benar-benar anak Mursal. Apa kau tidak bisa bersikap lebih hormat pada orang tuamu? Aku tidak sudi bicara dengan kalian. Sakawuni, kalau kau masih juga keras kepala, kau akan berhadapan dengan kami, dengan warga Majapahit. Itu terserah pada kalian. Aku tidak takut pada kalian. Kau tidak bisa berbuat semena-mena pada Aji Banyak Kapuk, sekalipun kau putri kandungnya sendiri. Aku bukan putri kandungnya. Masa aku mempunyai ayah seperti itu? Banyak Kapuk itu tidak jauh berbeda dengan seekor babi hutan. Dia rakus, lehernya kaku, sehingga tidak bisa menengok kiri kanan. Seekor babi hutan hanya pantas untuk dicincang. Sakawuni,
Banyak Kapuk adalah sahabat kami. Dia juga menjadi orang kepercayaan Gusti Sang Ramawijaya. Dan dia adalah milik Majapahit. Kau boleh tidak menyukainya, Sakawuni. Tapi kami tidak akan membiarkan siapapun merendahkan pribadinya dengan begitu hina. Kalian teman-temannya. Kalian juga laki-laki. Tentu saja kalian membela dia. Cukup, Sakawuni. Sekarang kau tinggal memilih. Menyerah untuk kami tangkap atau melawan dan kami terpaksa menggunakan jalan kekerasan. Nah, kalian perlu tahu bahwa aku lebih menyukai kekerasan. Bocah gendeng, bocah edan. Tangannya hampir saja menyambar wajahku, Paman Lembu Sora. Sakawuni. Apa? Jadi kau tetap menolak untuk kami berlakukan dengan baik, dengan lunak? Tidak perlu banyak bicara lagi, Lembu Sora. Suruh banyak Kapuk datang kemari. Aku hanya membutuhkan orang itu. Baiklah. Sayang sekali. Kalau begitu kami terpaksa menggunakan kekerasan. Sebenarnya kami berusaha menghindari cara seperti ini. Karena Adi Banyak Kapuk adalah orang yang kami kenal dengan baik. Dan dia adalah sahabat kami yang terbaik. Tapi karena kau semakin menyulitkan kedudukan kami, maka kami tidak bisa berbuat lain. Ayo, Rangga Lawe. Dan kau Rekian Demung, Gajah Biru, tangkap anak itu segera. Baik, Paman Lembu Sora. Sekalipun hanya untuk menangkap seorang gadis, ternyata bukanlah pekerjaan yang gampang. Sakawuni bergerak sangat lincah. Dia melompat ke kiri ataupun ke kanan, sambil menghindari pukulan ataupun tendangan. 10 jurus segera berlari. Akhirnya Sakawuni menjadi kerepotan juga. Makin lama pertahanannya makin terdesak. Dan ketika keadaannya menjadi berbahaya, Sakawuni melompat mundur. Orang-orang Majapahit hanya bisa main keroyok. Tapi jangan dikira aku akan menyerahkan diri begitu saja. Sekarang kalian akan memperoleh balasanku. Sekarang Sakawuni sudah berdiri dengan jurus angin lengan 1000 yang siap menggempur musuh-musuhnya. Lembu Sora memberikan isyarat agar teman-temannya tidak ada yang menyerang lagi. Untuk sesaat lamanya, mereka hanya mengawasi Sakawuni dari jarak yang cukup jauh. Lembu Sora tahu bahwa Sakawuni tengah menyiapkan jurus-jurus andalannya. Sakawuni masih berdiri tegak bagaikan arca Dewi Kekayi. Suasana menjadi sangat hening. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Sakawuni dapat diringkus? Dan bagaimana dengan sikap Banyak Kapuk? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. 70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel.